Kembali lagi di pelajaran Unstruct 1 metode cross atau distribusi momen. Kali ini kita akan mengerjakan soal, tapi beda ya dari ini. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengerjakan soal seperti ini ya, di mana ada 3 pin yang tentunya ini adalah struktur statis tertentu karena lebih dari 3 reaksi yang tidak diketahui ya tidak bisa dikerjakan dengan persamaan equilibrium. Ini totalnya ada 4 ya. 4 reaksi tidak diketahui. Ya, berarti hanya 1 degree. 1 degree dari statis tertentu. Nah, tapi ada yang beda nih teman-teman. Kita ada yang beda. Jadi di sini kita berurusan dengan ini. Apa ini? Ini disebutnya cantilever atau plat cantilever. Jadi tidak ada sama sekali support yang menahan di situ. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mengerjakan soal tanpa dengan cantilever? Kita kerjakan sekarang. Baik, saya sudah menandai seluruh joinnya ya. Jadi ada join A, B, dan C. E bukan join dan D itu tengahnya. Nah, jadi kita akan mengerjakan bagian ini dulu. Karena kita harus tahu dulu berapa momen di C. Kita harus tahu berapa momen di C sebelum kita lanjut ya. Jadi kita hitam dulu. Nah, teman-teman pernah lihat ya. Jadi contohnya ada cantilever seperti ini dulu waktu di statika ya, kita pernah terus ada beban meratanya kan ya. Momennya seperti apa sih? Momennya pasti seperti ini. Teman-teman pernah lihat ya? Sorry, kita hapus dulu. Nah, momennya pasti seperti itu kan ya, seperti ini. Nah, ini juga sama. Jadi coba kita hitung ya. Kita hitung, kita potong sebegini aja. Saya gambar dulu ya supaya cepat. Oke, kita sudah potong. Ini ya. Ini adalah C, ini adalah E. Jadi ada momen di sini nih. Ada rotasi momen. Kita sebutnya MC. Nah, kita mau tahu MC-nya berapa. Ya seperti biasa. Sigma M di C sama dengan 0 ya. Terus kita ini MC-nya negatif atau positif. MC-nya itu berlawanan jarum jam, jadi minus MC ditambah dengan ini ya 25, ini positif ya, dikali 3 dikali dengan 1,5 karena ini adalah 3 meter ya. Jadi M sama dengan 0. Jadi MC-nya sama dengan tetap positif, pindah ya. Jadi MC-nya sama dengan 112,5 kilonewton meter. Nah, kita dapat nih teman-teman. Nah, kenapa sih kita butuh tahu momen di ujung tuh? Jadi begini teman-teman, catatannya ya. Oke. Untuk cantilever di CE itu tidak akan ada momen yang didistribusikan ke CE. Oke teman-teman ya. Nah, yang mana join C itu kita akan seimbangkan paling awal. Nanti ya kita kerjakan supaya mengerti. Join C itu kita akan seimbangkan paling awal. Dan join C itu tidak akan menerima COM ya. Tidak akan menerima COM
Nah, atau carry over moment, dia tidak akan menerima carry over moment. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan stiffness-nya ya, atau kekakuannya. Nah, teman-teman, sama seperti yang kemarin kita akan membagi dua ya. Jadi di B ini kita akan lock ya, seperti biasa. Oke, kita lanjut seperti yang kemarin. Jadi kita belajar stiffness atau kekakuan ya. Kekakuan, oke. Nah, KAB itu 3 EI per L. Nah, kenapa 3 EI per L? Jadi kan kita sudah tahu bahwa kemarin itu ini soalnya lagi ya. Jadi B itu kita lock dia. Setelah itu ada dua jenis nih. Satu itu ini kan pin ya. Ini roll. Terus ini cantilever gitu kan. Nah, kita pelajari yang ini dulu. Nah, teman-teman sudah tahu lah kemarin ya. Kenapa 3I per L? Karena sebelahnya jepit, tiba-tiba sebelahnya pin. Jadi tidak ada ini disebutnya ini ya. Disebutnya free tidak terfikskan, tidak dijepit. Jadi tidak ada rotational apa yang disebutnya tuh tunggu ya, apa bahasa Inggrisnya itu, lupa ya saya. Oh ya, bahasa Inggrisnya itu rotational resistance. Tidak ada perlawanan untuk rotasi di sini karena ini ya, kecuali dia begini nih, kecuali dia ini jepit kan. Nah ini, nah ada lagi sini ada pin yang lain. Nah ini kan ada dua support, jadi dia mencegah adanya rotasi. Jadi rotational resistant. Nah, sementara kondisi A ini dia tidak rotational resistant. Oke, jadi kalau yang ini saya ingatkan lagi, ini sorry. Kondisi 2 ini itu 4 EI per L kan ya. Kalau yang kondisi 1 itu 3 EI per L. Nah, yang AB yang AB ini itu masuk ke AB 3 EI per L. Nah, kita lanjut ke ini ya, KBC. Nah, di KBC juga sama. Jadi dia ini jepit, tiba-tiba ada roll, tapi rollnya meneruskan. Tapi ketika menerus tidak ada lagi support di situ, tidak ada lagi restrain atau penyangga ya, tidak ada penyangga apa lagi. Jadi ya sama aja, disebutnya free intake. Jadi bukan fix, tidak terjepit, dia tidak mengalami tidak mengalami penguncian seperti itu ya, teman-teman paham lah ya. Nah, jadi di sini tidak ada rotational resistance sehingga rotasi bisa terjadi di bagian kanan. Nah, kalau terjadi seperti itu maka masih berlaku 3 EI per L. Makanya masih kekakuannya itu stiffness-nya itu masih pakai 3 EI per L ya. Oke, 3 EI per TGE per L juga seperti itu. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya ya, untuk CE gimana? Ini kan C baru E ya. KCE gimana? KCE. Nah, KCE itu kita tidak pedulikan ya. Tidak perlu, karena tidak ada momen yang akan didistribusikan ke CE gitu ya. Jadi tidak perlu ada stiffness di CE. Oke, kita hapus ya. Kita hapus dulu.
Contohnya teman-teman cuma mengingatkan lagi yang tadi. Nah, gini, kita langsung hitung. Ini teman-teman hitung aja, itu hasilnya 0,375. Kalau yang bawah itu sama dengan 0,429, seperti itu ya. Nah, langsung kita hitung DF-nya atau distribution factor. Distribution factor seperti biasa itu seperti biasa ya. Di sini DF untuk BA itu sama dengan 0,375 per jumlah total 0,375 ditambah 0,429 sama dengan 0,47 ya. Terus DF BC itu sama dengan 1 dikurang 0,47 karena jumlah totalnya itu harusnya 1 kan, sama dengan 0,53. Oke, dapat sudah DF-nya. Lalu DF untuk CB itu 1 ya, dan DF untuk CE itu 0 karena tidak ada momen atau distribusi faktor yang ke sana ya. Baik, selanjutnya kita akan hitung fixed end moment ya, VFEM. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tengahnya itu kan tadi sendi, roll lagi kan ya, terus cantilever. Nah, teman-teman saya ingatkan lagi bahwa tengahnya itu kita lock jadi jepit ya, jadi bersifat jepit. Nah, terus kita seperti biasa kita bagi dua, dia ini A, B, ini B, C, dan ini E tadi ya kalau nggak salah ya. Oke. Baik. FEM di AB itu sama dengan 0 karena dia pin ya, pin atau sendi. Nah, FEM di B itu baru ada di BA karena di kita lock dia, kita buat dia menjadi jepit di tengah itu. Jadi itu 150 kilonewton meter. Oke, pakai lihat saja di tabel. Nah, kalau yang kedua untuk FEM BC itu rumusnya itu minus WL kuadrat per 8 atau hasilnya itu minus 153,1. Itu ya kalau teman-teman pelajari, kita ulang lagi ya pelajarannya itu. Kalau ini terus di sini ada roll ya. Nah, terus ini di tengahnya ada beban terdistribusi. Terus di sini ada FEM ya, FEM. Nah, ini rumusnya itu minus WL kuadrat per 8 ya, sudah tahu. Nah, ini simple support. Ingat sendi di C ini itu kita terekspektasi terrotasi setelah diseimbangkan. Oke, baik teman-teman, kita hapus dulu. Dan yang terakhir FEM CB itu 0 karena dia juga pin. Nah, kalau FEM di EC itu tidak mungkin ada ya. FEM itu hanya ada di restrain, di support, atau di sendi atau jepit. Nah, jadi FEM CB 0, FEM AB 0 lah kita dapat. Nah, sekarang kita tabelkan. Mari kita tabelkan. Baik, sudah ya, saya sudah gambar. Mohon maaf tidak rapi ya. Oke, jadi teman-teman di sini sudah ada join A, B, C. Member itu AB, BA, BC, CB, dan CE ya. CE adalah cantilevernya. Kita gambar dulu dari pakai biru ya, saya suka biru langit. Nah, di DF-nya tadi kita dapat berapa? Di sini 0,47 ya. Dan di sini 0,53. Di sini tadi AB-nya 0 ya. Ini 1, ini 0. Baik. Nah, setelah itu
Kita masuk ke FM-nya, ini tadi 0, ini 150, ini minus 153,1, ini 0. Nah, sebelahnya ini pasti minus ya, karena kirinya positif. Ini minus 112,5. Dari mana 112,5? Nah, teman-teman lihat hitungan awal kita ini 112,5. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini momennya sebenarnya negatif karena ini kan MC ke arah negatif ya. Arah ini kalau teman-teman belajar statika yang kemarin, maksudnya ke arah yang paham lah, teman-teman paham lah. Harus belajar ulang statika yang kemarin. Kalau cantilever coba ulik lagi yang kemarin, pelajaran yang kemarin ya. Oke, jadi minus 112,5 itunya minus. Terus habis itu kita distribusikan. Jadi kita harus seimbangkan dua ini. Caranya adalah dengan menambahkan ini 146 dan ini ditambahkan 1,46 ya teman-teman ya. Oke, kita tulis aja dulu ya, nanti saya jelaskan. Jadi di sebelah sini karena dia ada ini ya minus 112,5, berarti supaya dia terbalance seperti yang kita bilang tadi, terbalance lagi, untuk dia seimbang, maka di sini juga harus 112,5 itu teman-teman ya. Nah, karena yang tadi di join B itu jepit, dia pindah ke sini setengahnya jadi 56,25. Kalau ini tadi sendi ya, ini jadi 0, kalau ini juga jadi 0. Nah, maaf ada yang salah ya, sabar, saya hapus dulu. Sorry guys, ada yang salah. Jadi ini 1,46 ya, ini 1,64. Saya sorry agak lupa tadi. Jadi ini selisihnya kan 3,1 itu dikali di distribution faktornya 0,47. Nah, jadi itu 1,46. Oke. Kita ulang lagi. Oke. 1,46 164. Nah, 112,5 56,25 pindah ya. Nah, terus kita distribusikan lagi karena masih ada sisa di sini 56,25, kita harus nolkan sampai 0. Jadi kita kali lagi dengan distribution faktor. Jadi hasilnya itu minus 26,44 dan minus 29,81. Jumlahnya itu 56,25 ya. Kenapa minus? Karena ini positif. Kita harus menyeimbangkan dia gitu ya, jadi kenapa jadinya minus. Nah, kita kembali ke carry over karena dia pin, jadi tetap 0 karena dia pin. Karena sudah 0 semuanya, tidak ada yang bisa dikembangkan lagi, maka perhitungan sudah selesai. Kita hitung sama-sama semuanya. Oke, 150 tambah 1,4 sama tambah minus 26,44, dapatnya itu 125,02 dan yang ini juga 125,02 ya. Akhirnya bagian ini sudah balance ya, sudah seimbang. Nah, bagian C itu 112,5, yang sebelahnya itu ini minus ya, ini minus. Yang sebelahnya itu minus 112,5. Nah, ini balance. Dua-duanya balance. Sudah selesai ya. Oke. Baik, mantap, sudah selesai. Baik, teman-teman, ini tugas. Jadi pekerjaan teman-teman adalah mengkonfirmasi kebenaran dari soal yang saya buat ini.
Jadi soalnya sudah saya jawab tapi konfirmasi kebenarannya. Jadi coba teman-teman hitung reaksi peletakannya apakah sudah benar. Setelah itu hitung SFD-nya apakah sudah benar. Ini diagram gesernya apakah benar. Teman-teman buat sendiri, dan ini diagram momennya berserta momen maksimumnya apakah benar. Jadi teman-teman hitung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.